Halo semuanya, selamat datang. Khususnya nih, saya mau menyapa dengan hangat rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, materi eksplanasi ini emang sengaja disusun oleh staf pengajar kalian sebagai bekal wajib. Coba anggap sesi kita kali ini sebagai pemanasan yang krusial sebelum kalian benar-benar menginjakan kaki di ruang kelas. Yuk, langsung kita mulai aja. Fokus kita kali ini jelas banget. Kita bakal menelaah dan benar-benar menguasai konsep hukum positif yang secara khusus lagi berlaku di Indonesia saat ini, atau yang di dunia hukum sering banget kita sebut sebagai ius constitutum. Memahami konsep ini tuh bukan sekedar hafalan teori loh ya, tapi ini fondasi mutlak. Soalnya, tanpa penguasaan hukum positif, seorang calon sarjana hukum pastinya ndak akan bisa membedah, menganalisis, apalagi sampai menyelesaikan kasus-kasus nyata di masyarakat. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari pengantar tata hukum Indonesia, dilanjutkan dengan memahami pengantar hukum Indonesia. Terus, kita juga bakal bahas teori ius constitutum menurut para ahli, melihat ruang lingkup hukum positif kita, ngecek daftar pustaka penunjang, dan ditutup dengan refleksi akademik. Kita masuk ke bagian pertama nih, pengantar tata hukum Indonesia. Jadi, apa sih sebenarnya tata hukum itu? Kalau kita mengutip pandangan dari Dr. Lucia Sulastri, tata hukum itu pada dasarnya adalah struktur atau sistem untuk menegakkan hukum. Tapi perhatikan baik-baik, ada dua batasan mutlak di sini, di lokasi tertentu dan pada waktu tertentu. Hukum itu kan nggak hidup di ruang hampa ya. Gampangnya gini, hukum yang ngatur perdagangan di Indonesia hari ini udah pasti beda banget dong sama hukum di Belanda, dan beda juga sama hukum di era Hindia Belanda 100 tahun yang lalu. Jadi, tata hukum itu sangat terikat sama batas geografis kedaulatan suatu negara dan kapan tepatnya aturan itu diberlakukan. Lanjut ke bagian kedua, memahami pengantar hukum Indonesia. Sering banget nih ada miskonsepsi di kalangan mahasiswa hukum tahun pertama, yaitu susah bedain antara pengantar ilmu hukum atau PIH dengan pengantar hukum Indonesia atau PHI. Padahal bedanya lumayan simpel. PIH itu ibarat fondasi yang sifatnya universal. Kalian belajar teori hukum murni, kayak apa itu asas hukum, atau apa sih keadilan itu, yang mana konsep ini berlaku di mana aja di seluruh dunia. Tapi kalau PHI itu jauh lebih spesifik dan membumi. PHI itu aplikasi konkret dari tata hukum yang benar-benar hidup, bernafas, dan mengikat secara positif di Indonesia detik ini juga. Jadi kalau PIH ngajarin kalian teori perjanjian secara umum, PHI bakal langsung terjun ngebahas gimana sih Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengatur sahnya suatu perjanjian. Intinya, PIH itu teorinya dan PHI itu realitasnya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, teori ius constitutum ahli. Mari kita coba bedah pandangan dari ahlinya langsung. Dr. Sujono Dirjosisworo dengan tegas bilang kalau ius constitutum itu adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara pada waktu sekarang. Tekanannya ada di kata sekarang ya. Tata hukum Indonesia saat ini dengan segala undang-undang yang udah sah dan masuk ke dalam lembaran negara, nah itulah yang disebut ius constitutum atau hukum positif. Ketegasan soal waktu inilah yang bikin hukum itu punya daya ikat dan daya paksa buat seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Terus gimana dong nasibnya hukum yang masih sekedar berupa gagasan? Nah, tokoh hukum ternama Purnadi Purbacaraka dan Prof. Dr. Surjono Sukanto ngasih kita wawasan yang luar biasa lewat sebuah dikotomi. Beliau berdua membedakan ius constitutum sebagai hukum positif yang ada saat ini dengan ius constituendum, yaitu hukum yang masih dicita-citakan oleh masyarakat, lagi dirancang sama negara, tapi statusnya belum disahkan jadi undang-undang. Bisa dibilang ius constituendum ini adalah wadah buat nyimpan aspirasi keadilan dari masyarakat yang belum sempat masuk ke teks hukum formal. Dari sini, kita bisa ngelihat evolusinya dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada ius constitutum buat dimensi masa sekarang. Dia udah mengikat, operasional, dan punya legitimasi yuridis yang sah. Di sisi lain, ius constituendum merepresentasikan dimensi masa depan. Isinya ya cita-cita, tuntutan perkembangan zangan, dan tujuan yang mau dicapai. Nah, yang paling menarik dari hubungan keduanya ini adalah ius constitutum yang kita taati mati-matian hari ini sebenarnya adalah ius constituendum yang diperjuangin habis-habisan sama generasi di masa lalu. Bukti nyata kalau hukum itu benar-benar bernapas dan terus bertransformasi seiring majunya peradaban kita. Oke, kita geser ke bagian keempat, ruang lingkup hukum positif. Ruang lingkup tata hukum kita itu nggak cuma satu garis lurus aja loh,
tapi benar-benar kayak mozaik pluralisme yang kompleks banget. Coba bayangin, hukum positif kita mencakup hukum adat yang mungkin nggak tertulis, tapi akarnya kuat banget di masyarakat Nusantara. Ini juga beririsan erat sama hukum Islam di berbagai urusan kekeluargaan, terus bersanding juga sama hukum perdata warisan kolonial Barat, dan pastinya tergabung dengan hukum pidana nasional kita. Belum lagi kalau kita ngomongin ranah makro kayak hukum tata negara, administrasi negara, sampai ke interaksinya dengan hukum internasional. Pluralisme yang sekompleks ini bisa terjadi gara-gara sejarah panjang kolonialisme dan luar biasanya keanekaragaman budaya kita. Berbagai sistem hukum ini dipaksa berinteraksi, kadang saling berbenturan, tapi ujung-ujungnya ngebentuk tata hukum Indonesia yang super unik. Masuk ke bagian kelima, daftar pustaka penunjang. Karena kita lagi ada di level universitas, setiap argumen yang kita bangun pastinya harus bersandar pada literatur yang otoritatif dong. Nah, staf pengajar udah berbaik hati nih ngehimpun literatur utama buat kalian. Mulai dari pemikiran fundamental Prof. Satjipto Raharjo, sampai karya kontemporer dari Dr. Lucia Sulastri, Harsanto Nursadi, Rahman Syamsuddin, dan Abdullah Sulaiman. Ingat ya, sebagai mahasiswa hukum, kalian dituntut untuk gak cuma berhenti di materi eksplanasi ini aja, tapi langsung terjun menggali dari sumber-sumber aslinya. Buku-buku ini tuh ibarat senjata intelektual utama kalian. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, refleksi dan pertanyaan akademik. Ini ada pesan tegas sekaligus penting dari staf pengajar kalian. Materi ini sifatnya adalah bahan ajar wajib. Kalian gak cuma diminta buat dengerin, tapi bener-bener meresapi konsep ius constitutum yang baru aja kita bahas. Harapannya jelas banget. Begitu kalian ketemu dosen di kelas nanti, diskusinya tuh gak lagi buang-buang waktu ngulang definisi dasar, tapi udah langsung ngegas ke level analisis dan pemecahan kasus nyata. Nah, sebagai bekal intelektual buat mancing perdebatan seru di kelas nanti, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan yang cukup berbobot ini. Di tengah masyarakat Indonesia yang luar biasa majemuk dan dinamis, gimana sih sebenarnya proses sebuah cita-cita hukum atau ius constituendum bisa secara sukses bertransformasi menjadi ius constitutum yang mengikat kita semua tanpa kehilangan nilai keadilannya sama sekali? Coba direnungkan baik-baik, susun argumen logis kalian, dan bersiaplah buat adu argumen secara elegan. Sampai jumpa di ruang kelas dan selamat belajar rekan-rekan mahasiswa.